Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deliana Putri Molina dari jurusan Hukum Tata Negara kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 dalam mata kuliah Ilmu Negara. Pertemuan 9 membahas mengenai asal mula negara, di mana ada satu teori yang bernama teori kekuatan. Teori kekuatan berbasis kepada kekuasaan karena adanya keunggulan, kekuatan seseorang yang lain, di mana seseorang yang lain memiliki power yang mendominasi dan memiliki kekuatan yang lebih terhadap golongan atau massa yang ia miliki. Salah satu tokohnya ialah Karl Marx yang berpendapat bahwa negara adalah akibat dari pertentangan kekuatan ekonomi. Yang kedua ada masa positivisme. Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisme dalam upaya untuk merespon keterbatasan filsafat spekulatif. Salah satu tokohnya ialah Hans Kelsen yang berkata bahwa negara merupakan suatu tertib hukum yang muncul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat atau negara itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang ketiga ada teori modern. Teori ini lebih condong kepada hukum tata negara karena membicarakan negara tentunya sebagai kenyataan yang ada. Tokohnya ialah Cronenberg. Ia mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Kemudian dilanjutkan pada lenyapnya negara. Ada beberapa teori lenyapnya sebuah negara, yaitu yang pertama teori organis. Sebuah negara akan hancur dan lenyap jika terjadi perang dan bencana. Yang kedua, teori anarkis. Negara lenyap disebabkan pada dua hal. Yang pertama pemberontakan dan yang kedua terorisme. Yang ketiga, teori Marxisme, bahwa lenyapnya negara karena pertama pemberontakan kaum proletar, yang kedua perlawanan proletar terhadap pemodal. Yang keempat, teori mati tuanya negara. Penyebab lenyapnya sebuah negara atau kehilangan unsur negara seperti pemisahan dengan negara. Pertemuan 10 membahas mengenai tujuan dan fungsi negara. Salah satu tujuan dan fungsi negara dalam teori Niccolo Machiavelli. Menurut Machiavelli, tujuan negara adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah haruslah ditempatkan di atas segala-galanya, di mana pemerintah harus terlihat berkuasa agar supaya tercapainya kemakmuran. Kemudian ada juga menurut John Locke sebagai bapak liberal menyebutkan bahwa negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak berpendapat, dan hak atas milik pribadi. Pertemuan 11 masih melanjutkan pertemuan sebelumnya. Teori Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa negara mempunyai tujuan untuk menegakkan hak dan kebebasan warganya yang telah diatur dalam hukum. Pemerintah dan rakyat merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, keduanya harus tunduk dan patuh kepada hukum. Kemudian pandangan paham sosialis. Paham ini memandang manusia sebagai makhluk yang setara. Maka tujuan negara menurut paham sosialis ialah memberikan kebahagiaan hidup yang merata pada hak layak orang banyak, tanpa memandang kelasnya. Dalam hal ini, negara bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara komunal. Kemudian pandangan paham liberalis kapitalis. Paham ini pada dasarnya memandang manusia sebagai makhluk hidup yang individualis. Tujuan negara menurut paham ini ialah memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk memperoleh kebahagiaan hidup masing-masing.
Kemudian ada pandangan sosial demokrat. Tujuan sistem sosial demokrat ini adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui peran aktif negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan. Pandangan sosial demokrat. Pertemuan ke-12 membahas mengenai bentuk negara dan tipe negara, menekankan pada model atau era menjalankan kekuasaan. Dibagi menjadi dua, yakni negara kesatuan, membagi negara kesatuan ke dalam 4 macam model. Pertama, vertical management model, yakni pemerintahan pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Model ini dianut di Inggris dan Jepang. Yang kedua, central representative. Pada model ini dicirikan adanya 2 badan pemerintahan, yaitu organ yang didirikan oleh pemerintahan lokal untuk melayani kepentingannya dan badan atau organ yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Contohnya di negara Swedia, Spanyol. Ketiga, unification model. Pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya guna menduduki badan administratif yang didirikan oleh pemerintahan lokal. Contohnya di negara Belanda. Keempat, mixed model. Model ini dianut di Perancis. Yang kedua, negara serikat. Negara serikat atau negara federal dengan salah satu cirinya ialah adanya kedaulatan ganda, artinya masing-masing antara pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian untuk mempunyai otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintah. Baik, dilanjutkan pada pertemuan 13 membahas bentuk dan sistem pemerintahan. Seperti bentuk autokrasi, yaitu dikelola oleh satu orang. Kemudian oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Kemudian ada teori monarki, yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, kaisar, atau turun-menurun yang diwariskan. Terakhir, republik adalah kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Pertemuan 14 membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Jadi, autokrasi adalah pemerintahan yang diperintah oleh satu orang atau autokrat yang memiliki kendali yang besar dalam pemerintahan, serta yang dianggap peran utama dalam negara baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial, ataupun militer. Sedangkan demokrasi modern ialah bentuk negara di mana semua orang memilih hak untuk memegang kekuasaan, karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Perbedaan autokrasi dan monarki adalah autokrasi dibentuk oleh situasi dan kondisi politik. Sedangkan monarki lebih kepada keturunan atau gen pada raja itu sendiri. Terakhir, pertemuan 15 bisa disimpulkan bahwa kekuasaan negara itu sangatlah beragam, yang ditujukan bagaimana negara tersebut menganut sistem kekuasaannya. Dimulai dari teori trias politika, kekuasaan negara secara langsung maupun menurut beberapa tokoh terkemuka dimulai dari John Locke, Montesquieu, dan lain-lain, pasti memiliki kesamaan dan perbedaan dengan ciri khasnya masing-masing, yang tentu saja berbeda dalam mengatur sebuah negara, akan tetapi memiliki kesamaan untuk memajukan negara yang menganut sistem kekuasaan masing-masing. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.